Halo semuanya, kembali lagi nih di channel Tesya Movie Edit dan masih bersama saya nih. Dan kali ini ya kita akan memberikan sebuah recap alur film ya tipis-tipis lah. Ya menemani kalian Ramadan kan, jadi biar nggak bosen ya. Ya kita akan memberikan sebuah konten. Tapi konten apa? Ya konten alur film. Emang konten apa? Konten prank? Lu kira Ata? Bukan anjing. Nah kali ini kita akan bikin prank. Bukan prank, alur film yang berjudul Rock Dog. Nah, gimana tuh ceritanya? Kalian pasti penasaran kan? Kalau penasaran langsung aja tutup HP kalian, di close YouTube-nya kalian tidur aja udah. Enggak, maksudnya langsung aja kalian stay terus di sini maksudnya kayak gitu. Ya udah teman-teman, nggak usah kebanyakan fafifu was, langsung aja kita masuk ke alur cerita Rock Dog and diceritakan di sebuah gunung tinggi dekat Gunung Bromo, tapi bukan Gunung Himalaya, hiduplah para anjing mastiff yang menjaga tempat yang bernama Bukit Salju. Dan salah satu anjing di situ bernama Bodi dan Kampa, seekor anjing-anjing lucu yaitu yang ada hubungan ayah dan anak. Di Bukit Salju semua hal dikaitkan dengan musik, karena hal itu pula hewan-hewan hidup dengan damai. Sampai tiba-tiba sekelompok serigala menyerang Bukit Salju untuk menyerang para kawanan domba yang hidup di situ. Sang anjing mastiff yang bernama Kampa atau ayahnya si Bodi pun mengeluarkan jurus rahasia, yaitu jurus bangot tong-tong yang dapat memojokkan para serigala dan mengusirnya. Nah akhirnya si Kampa pun melatih Bodi kungfu. Tapi ya si Bodi namanya bocah kan, dia malah tertarik dengan musik. Karena hal ini pula si anjing mastiff atau Kampa sekarang melarang musik berada di daerahnya demi keamanan para penduduk. Lalu suatu hari Bodi yang telah menjadi remaja berusaha bermain musik dengan Fleetwood, si banteng PDI. Seusai diingatkan, Bodi pun pergi mengumpulkan para domba-domba dan pergi berlatih. Dan bisa dilihat nih suasana di Bukit Salju begitu damai dan masyarakatnya pun rukun ya. Singkat cerita, sampailah para domba-domba itu ke Kampa, ayah Bodi. Mereka segera masuk ke armor beruang. Ya bukan beruang juga sih, armor mastiff yang ternyata akan mereka gunakan untuk berlatih bela diri. Si Bodi pun dengan sukarela menyiapkan dan menata rombongan pasukan salju agar kuat. Nah singkat cerita latihan pun dimulai. Kampa dengan berat hati melatih para domba-domba itu. Ya walaupun akhirnya kesal dengan kelakuan para domba. Siapa nih di sini yang cita-citanya besok pengen jadi domba? Ayo terus disembelih ngacung. Nah seusai menata, Bodi izin ke ayahnya untuk pamit pergi sebentar. Tapi ayahnya lagi-lagi menanyakan Bodi soal udah sampai mana nih progres latihannya. Kampa akhirnya menyuruh Bodi untuk mengambil boneka dan melakukan pukulan maut bangot tong-tong. Bodi udah berusaha keras nih, tapi lagi-lagi ia gagal dan malah membuat para domba-domba panik. Si Bodi yang kesel dan kecewa pun lalu berjalan sendirian. Di tengah padang rumput, ia melihat burung-burung mengambil helm prajurit domba. Ia mencoba mengejarnya sampai akhirnya ia melihat sebuah pesawat terbang yang ternyata itu adalah pesawat JNT milik Deddy Kobotak yang menjatuhkan sebuah kotak paket. Beruntungnya si Bodi karena dalam paket itu berisi sebuah kotak ajaib yang bernama radio. Bodi yang penasaran mencoba untuk mengoperasikan radio tersebut. Ia putar-putar tuh kepala biji radio sampai akhirnya ia tertarik dengan salah satu musik yang terdengar. Bodi yang baru pertama kali mendengar betapa enaknya musik ini langsung euforia dan ia merasa ia menemukan dunia baru. Lagu-lagu itu benar-benar membuat Bodi melayang-layang. Bodi yang tertarik dengan benda yang bernama radio itu pun langsung menghabiskan waktunya untuk mendengarkan radio mengenai percakapan antara bintang rockstar dan penyiar. Ya karena percakapan itulah Bodi kembali ke gudang dan mengambil gitarnya yang telah lama rusak. Ia memperbaiki dan mulai bermain dengan gitarnya. Hari-hari Bodi dipenuhi dengan genjrengan sampai ia berlatih sampai ia tahu kalau ada sebuah tempat bernama Rock and Roll Park. Tempat di mana semua orang dapat bertemu band-bandnya. Seusai mendengarkan radio, ia pun pulang ke rumahnya. Ia berkata ke ayahnya kalau ia sekarang ingin menjadi seorang musisi, Pah. Bukan lagi seorang anggota militer, Pah. Ayahnya yang mendengar pernyataan Bodi pun segera marah-marah nih, ya namanya bapak, dan menyuruhnya untuk menjadi penjaga aja. Ia meminta gitarnya Bodi, tapi dia menolak dan adegan kejar-kejaran pun terjadi. Lalu Bodi pergi dari rumahnya, kabur dia ceritanya. Keesokan harinya, Bodi yang ada di jalanan kota menggenjreng gitarnya dan bernyanyi diikuti semua domba-domba yang ikut memainkan instrumen. Tapi, apa yang terjadi guys? Ia yang mulai menikmati suasana tiba-tiba bertemu ayahnya dan menghentikan nyanyiannya. Ayahnya yang sedang potong rambut bercerita ke barbershop kalau si Bodi nggak pengen jadi penjaga tapi malah pengen jadi penyanyi.
Lalu si domba itu pun bercerita dan menunjukkan sebuah buku tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hal ini membuat ayahnya memiliki sebuah ide nakal tentang ketakutan mendadak. Malam harinya bokapnya ini pulang ke rumah nih dan menyuruh Bodi untuk berjaga di posnya. Sementara itu ayahnya pun menghampiri teman dombanya untuk memulai rencana. Mereka menyamar sebagai para serigala dan mulai berusaha menakuti Bodi nih. Namun saat mereka melompat, ternyata yang berjaga di situ bukanlah si Bodi. Bodi sendiri berada di dalam posnya untuk memainkan musiknya lagi. Ya kurang ajar bener nih bocah. Ayahnya pun masuk ke ruangan dan membuat Bodi kaget. Ayam. Bodi lalu segera pergi ke perkampungan untuk memperingati bahwa para serigala datang lagi ke desa. Suasana di kampung itu begitu kacau karena ulah dari Kampa dan Bodi. Sampai tanpa sengaja si Bodi pun menjatuhkan api dan meledakkan gudang penyimpanan makanan di kampung itu. Ayahnya yang melihat Bodi akhirnya marah dong dia. Pagi harinya, Kampa yang ada di bar sedang minum-minum santai chill dihampiri oleh Fleetwood. Fleet berkata ke Kampa kalau Bodi sedang mencari kesenangannya sendiri. Nah, Bodi yang hampir aja gantung gitar menemui ayahnya dengan niat hati ia ingin meminta maaf nih pada ayahnya. Tapi apa yang terjadi guys? Ayahnya malah memberikan Bodi sebuah tiket untuk mengejar mimpinya menjadi seorang musisi. Nah, di sini gue curiga nih, ini ayahnya emang bener-bener pengen Bodi jadi musisi atau emang Bodi diusir aja tuh dari kampungnya. Tapi kalau kata si Sodik sih diusir, soalnya bapaknya males tuh punya anak kayak Bodi. Singkat cerita, Bodi segera berpamitan kepada para domba-domba nih kalau ia akan pergi. Ia menatap ayahnya yang ada di bukit dan segera berpisah dengan mereka semua. Bodi lalu memulai perjalanannya. Sementara itu para serigala yang melihat Bodi segera memberitahu bosnya bahwa anjing mastif meninggalkan bukit salju. Si serigala lalu melihat kalau anjing mastif masuk ke dalam bus. Mereka pun berencana untuk menculik dan mengejar si Bodi. Singkat cerita sampailah Bodi di kota nih. Ia turun di terminal dan tanya-tanya ke orang yang ada di sana mengenai taman rock and roll. Tapi gak cuma si Bodi aja yang ada di kota. Para serigala juga ikut datang ke kota untuk menculiknya. Serigala-serigala itu dengan segala peralatannya bersiap untuk menembak Bodi. Tapi karena apes ya, mereka malah gantungan sendiri tuh. Bodi yang baru pertama kali datang ke kota ini guys, sangat terkesima dengan keindahan dari kota itu. Mobil-mobil di sana sini, ramai orang berlalu lalang dan gemerlap-gemerlap dari lampu gedung benar-benar membuat Bodi terkesima akan keindahan kota tersebut. Bodi pergi ke sana kemari sampai akhirnya ia mendengar sebuah musik blues terdengar dan yes, ia sudah menemukan taman rock and roll. Ia melihat di kanan dan kirinya berbagai band yang sedang manggung dan memainkan genrenya masing-masing. Sampai akhirnya Bodi melihat ada basis dan drummer yang sedang nganggur. Bodi menghampirinya dan berkata nih kalau ia adalah gitaris barunya. Tapi ternyata band itu telah memiliki gitaris yang bernama Trey. Si Trey lalu menantang Bodi untuk shredding atau bermain riff gitar atau sebagai audisi apakah si Bodi ini pantas untuk masuk ke dalam bandnya. Adu gitar itu sangat menegangkan sekali dengan musik-musik dan aksi panggung Trey yang membuat penonton terhibur. Bodi mencoba meniru gaya Trey, tapi malah gitarnya yang terbuang. Ia pun gagal mendapatkan golden ticket dan Bunda Maya pun menyuruhnya untuk pulang. Nah, si Bodi yang sedih dihampiri oleh Dharma dan Jermur, teman bandnya Trey. Mereka akhirnya berkenalan dan dari kejauhan Trey pun melihat mereka. Trey yang mendengar kalau Bodi ini ngefans abis dengan Angus Cattergood mengerjainya. Ia menyuruh Bodi untuk datang ke rumahnya dan menciumnya. Bener aja keesokan paginya nih si goblok ini datang ke rumah Angus dan mencium gerbangnya Angus yang ternyata itu tuh gerbangnya nyetrum, mampus. Bodi pun kesetrum guys. Sementara Angus sendiri ada di ruang rekamannya. Ia diminta oleh labelnya untuk merilis lagu-lagu lagi karena ia udah mangkrak selama berbulan-bulan. Labelnya juga mengancam untuk memutus kerjasama apabila ia nggak segera merilis lagu. Angus yang stres pun segera memainkan musiknya. Sedangkan Bodi akhirnya berhasil masuk ke dalam rumah Scattergood. Tapi halangan baru menantinya. Ia dicegat oleh tikus robot yang mengejarnya. Bodi berlari dari kejaran tikus itu sampai akhirnya berhasil mencapai pintu depan rumah Angus Scattergood. Sedangkan si Angus yang sedang membuat musiknya lagi-lagi marah dan stres nih. Karena musik yang ia buat enggak sesuai dengan apa yang ia mau. Angus yang marah lalu mendengar suara bel yang ternyata itu adalah Bodi. Bodi meminta Mr. Angus untuk menjadi guru musiknya dan entah mengapa ia beruntung sekali karena Angus pengen dan mau menjadi guru musik Bodi. Bodi yang segera masuk tiba-tiba aja terlempar, yang berarti nih guys kalau ia lagi-lagi dikerjai oleh Angus sendiri. Sedangkan di tengah kota para serigala sedang menonton pertarungan MMA. Di tengah hiburannya anak buahnya ini memberitahu kalau ia nggak menemui Bodi karena ia menghilang. Pagi hari akhirnya tiba nih guys. Angus
terbangun dari tidurnya dan ia langsung berpikir untuk menulis lagu lagi. Ia segera lari ke ruang rekamannya. Tapi saat ia akan mulai menuliskan lagunya, ia mendengar suara-suara yang mengganggu dari luar rumah. Nah, saat dicek ternyata itu suara dari Body yang sedang menyanyi di luar rumah Angus. Angus yang sangat marah segera menghampiri Body dan memarahinya. Karena ia marah-marah melulu, ia sampai gak sadar kalau ia terkunci dari rumahnya sendiri. Hal ini pun membuat Angus dikejar-kejar oleh semua fansnya. Kejar-kejaran terjadi. Angus yang terbiasa hidup mewah pun akhirnya harus hidup dan harus ngumpet di dalam tong sampah bersama Body. Nah, Angus yang stres berat lagi-lagi marah karena fotonya digunakan sebagai poster lah di tembok. Ia juga takut nih apabila ia akan kehilangan pekerjaannya dan hidup di sampah seperti yang saat ini ia lakukan. Ia lalu meminta Angus $5 untuk taksi. Tapi karena Angus nggak punya uang, ia pun akhirnya mengamen di jalanan. Nah, saat sedang enak-enak ngamen nih, para serigala itu melihat Body. Si skater good yang stres karena nggak dapat uang, akhirnya meminta gitar milik Body dan menyuruhnya pergi. Body yang melihat Angus dari kejauhan bertemu dengan Dharma dan Germu. Saat mereka berbincang-bincang, tanpa mereka sadari Angus tiba-tiba ngilang gitu aja guys. Iya, diculik nih oleh para serigala. Nah, Body yang menyuruh Dharma Star Game melihat Angus akhirnya malah dicap edan oleh mereka. Sedangkan Angus sendiri sekarang berada di markas serigala. Bos serigala marah-marah nih karena anak buahnya menangkap orang yang salah. Angus lalu memarahinya. Si bos juga memarahi anak buahnya karena ulahnya ini bodoh banget. Di sisi lain, Kampa kerepotan karena menata serta menyuruh para domba-domba itu untuk mengikuti aturannya. Singkat cerita, Angus dikembalikan ke di rumah. Nah, para serigala yang berdebat di jalanan akhirnya terkena akibatnya. Mereka terlempar dan mobil mereka balik. Mereka juga nggak melihat kalau Body berjalan di dekatnya. Sementara itu di rumah Angus lagi-lagi ditagih oleh label mengenai lagu yang harus ia kirimkan. Ia marah-marah karena ancaman dari labelnya. Nah, Angus yang emosi tiba-tiba mendengar sebuah lagu yang enak didengar saat kerja bukan Felix dan Tami Aulia, tapi lagu itu berasal dari Body. Angus pun segera menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Angus menawari Body pelajaran musik yang akan ia dapat. Tapi pertama-tama Angus mengajak Body dulu nih untuk melihat rumah-rumahnya dan melihat koleksi gitar miliknya. Angus juga menyuruh Body untuk mengambil satu gitar yang akan ia pakai. Namun apa daya, Body terlena dengan gitar kesenangan milik Angus. Nah, Body yang memilih gitar terus-menerus ditolak sampai akhirnya Angus memberikannya gitar akustik yang udah usang guys. Bisa dibayangin gak tuh gimana pelitnya Angus? Nah, seusai itu guys, Angus membawa Body ke ruangannya. Angus menyuruhnya untuk memainkan lagu-lagu yang udah Body buat serta menemaninya membuat lagu. Mereka semua mulai proses membuat lagunya sampai suatu saat Body yang asik ngejreng gitarnya mengeluarkan kekuatan misterius yang membuat seluruh studio rekaman rusak. Nah, lagu Body dan Angus pun selesai nih ceritanya. Karena proyeknya udah selesai, Angus meminta Body untuk pergi meninggalkannya. Body yang gembira mendatangi taman rock and roll dan melihat semua teman-temannya berkumpul di sana mendengar wawancara eksklusif Angus. Body yang udah kadung memberitahu teman-temannya kalau ialah yang memberi Angus inspirasi malah dianggap halu oleh teman-temannya. Karena apa yang Angus katakan di radio nggak sesuai dengan fakta. Di sini Body merasa gagal dan merasa ditipu juga. Ia teringat dengan orang tuanya dan kampung halamannya. Sementara Angus yang ada di dalam ruangan rekaman berpikir kalau robotnya ini memelototinya guys. Ia pun akhirnya sadar dan merasa kasihan dengan Body yang udah menemaninya membuat lagu. Setelah itu Angus pun mengambil mobil turnya dan segera menyusul Body. Sedangkan Body sendiri di taman tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan para serigala. Ia berlari ke sana kemari guys, menghindari kejaran dari serigala. Sampai akhirnya ia ditangkap oleh serigala jahat-jahat itu. Ia dibawa ke markasnya dan diinterogasi oleh bos serigala. Nah, Body yang mengantuk akhirnya membocorkan kalau si Kampa memiliki pasukan domba. Bos serigala pun segera menyuruh para anggotanya untuk bersiap-siap menyerang Snow Mountain. Kembali ke Dharma dan Germ yang ada di taman. Di situ mereka melihat gitar Body yang rusak dan terkena bius. Di sisi lain Angus yang mencari di mana Body akhirnya bertemu dengan mereka. Dharma dan Germ benar-benar kagum saat bertemu dengan si Angus. Mereka yang mengetahui kalau Body diculik pun segera menyusulnya. Body sendiri sekarang berada di ring tinju untuk melawan Gris, seorang petinju yang menyeramkan. Ia diadu oleh beruang itu di ring tinju. Pertarungan antara beruang dan anjing mastiff terjadi. Untungnya si Body berhasil lolos dan mencoba mengejar serigala itu dibantu oleh Angus dan kawan-kawannya. Sementara di Snow Mountain, para serigala udah menyerbu perkampungan. Kampa yang kalah senjata akhirnya tertangkap. Sementara para domba-domba bersembunyi di sebuah bangunan dan ketahuan oleh para serigala.
Serigala itu segera menangkap mereka dan membakar mereka satu-satu. Nah, beruntungnya nih, belum dibakar, Body udah datang. Para serigala segera menyerang Body. Body berlari menjauh dari kejaran serigala itu, tapi ia terpojok nih sampai ke sebuah tebing. Tapi sebelum ia jatuh, ia menggenjreng gitarnya terlebih dahulu dan senar gitar segera bersinar. Genjrengan milik Body segera menghempas para serigala itu dan menerbangkan semua orang-orang yang ada di perkampungan itu. Serigala-serigala itu pun akhirnya bisa dikalahkan. Waktu pun berlalu, Body sekarang bermain bersama anggota bandnya disertai Angus Starkergood. Ia dengan kerennya memanggung dan Angus sendiri berusaha mengenalkannya kepada produsernya. Sementara Trey yang mencoba masuk ditolak oleh Gris si penjaga. Nah, karena musik yang Body buat, akhirnya serigala dan si Kampa berdamai. Di akhir cerita, semua orang senang dan gembira dengan band milik Body dan Angus tamat. Nah, begitu guys. Jadi gimana nih ceritanya yang menarik ini? Apakah membuat kalian terhibur atau enggak? Dan BTW guys, nah siapa nih ya yang nanti waktu udah gede cita-citanya pengen jadi anjing? Ayo, tulis di komentar. Ya udah gitu aja nih, salam dari kita Teja Movie Edit. Dan sampai berjumpa di konten selanjutnya ya. Gue capek dubbingnya. Ya udah, sampai jumpa. Bye 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 bye.